Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hidup ini bergelimang dosa, selalu saja kerap berbuat nista. Tiada tempat bagiku untuk meminta, hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa, hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Belum sabar. Batu sungai Dare dipotongin pakai kampak. Jamaahnya rame, jawab salamnya kurang yang kompak ya, yang keras ya. Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Ya Rabbal, pengen masuk surga nggak? Besok masuk surga, besok mau. Cik saja. Yang di belakang dengar suara saya? Dengar? Saya mau cek suara dulu. Pak Haji Niat Noni ganteng apa enggak? Oh, berarti dengar suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi. Tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Gak usah tengok kanan kirinya, gak usah. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling pelit. Mau dibilang pelit nggak? Baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani
baca bareng. Udah kenceng salah lagi. Bareng-bareng. Allahumma antas salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Amin. 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 Ya Rabbal Hadratil Mukarramin, para alimin ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Niyatno MPD, Bapak Kepala Sekolah kita doakan panjang umur, senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Komite yang baru saja menyampaikan sambutan dan hikmah ilmu untuk kita semua, Bapak Eman Sutriyadi. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Amir, mana Pak Amir? Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Dr. Andes Saifullah SHI, beliau yang menghubungi saya, maka Menteri Perhubungan. Beliau telepon saya beberapa hari yang lalu, minta saya hadir ke tempat ini. Saya termasuk murid beliau yang paling bandel. Saya kalau sudah beliau yang minta, saya nggak bisa nolak, karena beliau saya anggap sebagai guru saya. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau, maka kalian beruntung punya guru model kayak beliau. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada rapat bersama dengan Bapak Menteri Agama, karena saya diminta untuk hadir ke tempat ini dulu. Saya sami'na wa ta'na dengan permintaan dari guru kita, Ustaz Saifullah. Dewan-dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ini wajah-wajah ahli surga semua. Ada cirinya wajah-wajah ahli surga. Tahu nggak? Tahu nggak cirinya? Mukanya kelihatan semua. Oh, anak-anak siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 11 Jakarta Selatan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj kan biasanya malam, ini siang ya. Dan doa bersama kita dengan tema menjadikan Isra Mi'raj sebagai momentum memperbarui ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut rundown acara selesai sampai jam 8:15. Sekarang udah jam 8:10. Jadi kurang lebih 5 menit saya bicara, cukup ya. Hah? Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 kuat. Udah berapa ustadz ceramah di sini sakit? Udah 5 ya. Saya duduk apa berdiri? Hah? Duduk apa berdiri? Semoga Allah
Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa dan kesalahan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan setiap aib, bahkan kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Bahkan Allah yang Maha tahu isi hati kita yang paling dalam, yang di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu akan isi hati ini, tapi Allah Maha tahu. Teman duduk kalian sendiri nggak tahu isi hati kalian, betul? Coba antum yang pakai topi nengok teman sebelah tuh. Nah, tahu nggak isi hatinya? Nggak tahu kan kalau dia jatuh cinta sama antum? LGBT dong. Nggak ada yang tahu isi hati kita, tapi Allah Maha. Semoga Allah yang Maha tahu segala-galanya isi hati kita, apa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Seraya beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hidup ini bergelimang dosa selalu saja, kerap berbuat nista, tiada tempat bagiku untuk meminta. Hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa, hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Ada nggak yang sekarang hadir di tempat ini yang nggak punya salah? Ada? Dari ujung sini sampai ujung sini ada nggak yang nggak punya dosa? Yang nggak pernah berbuat salah ada? Nggak. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berdiri, yang sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang soleh, ini cuma casingnya aja, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab, jangan bikin emosi ente. Hati siapa yang tahu? Allah. Maka kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Kita nggak boleh sombong dengan harta yang Allah titipkan. Kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Dalam keterangan yang lain disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak pernah melihat jasad kita. Allah nggak pernah melihat gantengnya, cantiknya, rupanya kita. Allah nggak pernah
melihat harta, pangkat, jabatan hambanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Makanya Isra Mi'raj ini ayatnya diawali dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Allah yang suci, kita yang banyak kotorannya. Yang maha suci siapa? Ada nggak yang merasa diri paling bersih di sini? Adil. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula illa billah. Sekali lagi yang kompak semuanya. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci. Ini kita ini yang banyak kotorannya. Di jasad kita ada kotoran nggak? Banyak. Dari muka aja ini kotoran semua. Mata kita punya kotoran. Kotoran mata namanya apa? Hah? Kotoran mata namanya apa? Belek. Ada yang nggak belekan di sini? Yang di sini ada yang nggak punya belek? Yang nggak punya belek ada nggak? Nggak ada. Semua kita pasti punya kotoran mata. Namanya, biar kata tuh cewek cakep banget, cakep, semok, demplon, tetap punya belek. Biar kata tuh cowok ganteng banget kayak artis, tetap punya. Yang ganteng jangan sombong, lu punya belek. Yang cantik jangan sombong, kalau bangun tidur belekan. Betul? Di hidung kita ada kotoran, namanya ingus. Jorok kamu tuh yang ngomong ingus ya. Kotoran nih ya. Di telinga kita ada kotoran, namanya astagfirullah. Ngapain Ustadz bahas kotoran nih? Mengenai peristiwa Isra Mi'raj itu ada kaitannya dengan amal ibadah sholat. Sebelum sholat kita suruh bersuci dulu, namanya berwudu. Kalau wudu kita kumur-kumur nggak? Kumur. Zahirnya supaya kotoran yang ada di mulut ini bersih. Hidung dibasuh nggak? Dibersihin nggak? Dibersihin supaya kotoran hidung ini keluar bersih. Ini di wajah dibersihkan. Jelas? Paham? Kalau sudah jelas dan paham, saya rasa sampai di sini saja tausiah saya. Jelas? Belum? Nih kotoran semua di sini. Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas saja kotoran semua. Jangan merasa diri paling benar. Jangan merasa diri paling bersih. Karena yang paling bersih dan paling benar hakikatnya hanya Allah. Hanya Allah saja. Dan nggak usah merasa orang lain kayaknya salah, semua kita yang paling benar, nggak usah ya.
Ya, ilmu yang kita dapatkan di Man 11 ini bukan untuk membedakan siapa yang hebat ataupun tidak, tapi ilmu yang kita dapat di Man 11 ini supaya kita semakin paham bahwa kita hamba Allah yang lemah, Allah yang maha segala-galanya, Allahu Akbar, Allah yang maha, supaya kita menjadi hambanya yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci. Hikmahnya apa? Supaya kita tidak berkata-kata yang kotor. Jangan berkata yang kotor. Ngomong jorok tuh nggak boleh. Ya. Waktu kita sholat, kita berani nggak ngomong? Enggak. Ngomong yang halal aja kita nggak berani, apalagi yang haram. Nanti yang dituntut dari ibadah sholat, walaupun sholat sudah selesai, lisan kita tetap tidak berkata yang kotor. Ini hikmahnya ini. Lisan kita nggak boleh berkata-kata yang menimbulkan hawa nafsu, yang menyakiti perasaan dan hati orang lain. Gitu. Mata ini tadi kita bilang ada kotorannya, namanya sering nggak melihat sesuatu yang diharamkan Allah? Sering, Pak Guru. Ini anak-anak kita sekarang, Bu, anak-anak kita sekarang untuk berbuat dosa itu nggak mesti keluar rumah, nggak. Mereka bisa berbuat dosa cukup di dalam kamar. Lewat apa ya? Lewat apa? Setan gepeng namanya. Lewat apa? Tema kita hari ini adalah memperbaharui ketakwaan. Ya, mesti didasari dari pembersihan kita punya hati, pembersihan kita punya jasad. Karena Rasulullah itu berjalan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus langit yang ketujuh ila Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah zahiran wa batinan, lahir batinnya berjumpa dengan Allah. Ada yang bilang Rasulullah itu berjalan Isra Mi'raj cuman jasadnya aja, tanpa ruh. Jasad tanpa ruh namanya apa? Jasad tanpa ruh namanya apa? Mayat. Masa setan Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan Rasulullah berjumpa dengan Allah cuman ruhnya saja, jasadnya enggak. Namanya apa? Ngimpi. Setelah Rasulullah berjumpa dengan Allah, jasad dan ruhnya menjadi satu. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dihantarkan oleh malaikat Jibril sampai ke langit yang ketujuh ila Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah, jasad dan ruhnya. Maka jasad dan ruh kita mesti kita bersihkan melalui ibadah salat. Maka tadi saya katakan ada berwudu. Tata cara berwudu yang baik dan benar diatur lewat ilmu fikih namanya, yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Saifullah. Udah sampai bab mana Ustaz? Udah lewat. Bab wudunya udah lewat. Masya Allah. Makanya nih wajah-wajah orang yang rajin berwudu semuanya bercahaya. Masya Allah. Kena matahari emang udah rada panas ini. Insya Allah. Jadi anak-anak kita, Bu, kalau mereka mau berbuat dosa nggak mesti keluar rumah, cukup dalam kamar lihat ini kan sekarang punya handphone semua nih, semua punya handphone kan. Saya mau tanya, siapa yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz? Angkat tangan. Yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Yang bohong handphonenya rusak habis ini. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 700 cuma 70 yang punya. Sekarang Ustaz mau tanya, siapa yang di dalam handphonenya punya aplikasi TokTak? TokTak
cetak. Bahkan yang terjadi di Amerika saat ini kita bisa lihat di kamar kita hari ini juga. Itu lewat handphone, informasi. Betul? Kalau dulu saya zaman saya masih SMP, SMA kayak model kalian gini, itu untuk nyari kitab mesti ke Kuitang, mesti ke Senen, mesti nyari kemana-mana, mesti dapat buku itu, nyari referensi. Kalau sekarang mudah, di Google apa aja ada, betul? Dari mulai doa makan sampai doa selesai makan ada di Google. Ada nggak? Ada. Tuh di handphone kalian. Jadi yang handphonenya ada aplikasi yang kira-kira kita semakin jauh dari Allah, hapus dari sekarang. Nggak usah pakai aplikasi itu. Di handphone itu kalian bisa download aplikasi Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, betul? Audio ulami, Masya Allah, apa aja ada di situ. Bahkan bisa download kitab-kitab kuning yang kalian bisa pelajari di situ. Nanti tanya ke gurunya, Ustaz ini betul nggak? Kalau guru kalian bilang betul, ya udah itu referensi itu aja yang kita. Yang penting nanya sama gurunya, karena kalau belajar tanpa guru, gurunya tanya sama guru kita tentang keterangan-keterangan ilmu yang kita dapat. Yang kedua, Isra Mi'raj tadi dikatakan adalah memperbarui ketakwaan. Berarti ngulang tadi yang guru kita bilang. Apa yang diulang? Dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kalian sebentar lagi mau lulus sekolah, betul? Ada yang mau langsung kerja, monggo silakan. Ada yang mau ke bangku kuliah, silakan. Yang mau kerja, yang mau ke bangku kuliah, yang punya jurusan-jurusan dan lain sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Yang terpenting bekal dasarnya kalian harus soleh dan soleha dulu. Itu bekal yang pertama. Soleh, soleha. Soleh kalau dia laki-laki, soleha kalau dia perempuan. Masih ingat nggak tepuk anak soleh? Masih ingat nggak? Ayo bareng-bareng tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak soleh. Dasar. Ini dasar. Masih ingat? Siapa ciri anak soleh yang pertama? Rajin sholat. Yang nggak sholat jangan ngaku jadi anak soleh dan soleha. Ciri anak soleh itu rajin sholat. Ada berapa waktu dalam sehari? Subuh, zuhur, maghrib. Sekarang Ustaz mau tahu, tunjuk tangan yang hari ini nggak sholat subuh. Yang nggak sholat subuh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti dia berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Yang nggak sholat subuh angkat tangan. Jujur aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Mana ya? Enggak. Yang hari ini sholat subuh angkat tangan. Yang sholat subuh. Oke, makasih. Hukumnya apa sholat? Wajib. Ada yang tahu pengertian wajib? Pengertian wajib. Artinya wajib. Ninggalin sholat dapat dosa. Kalau dapat pahala masuk Surga. Kalau ninggalin sholat masuk Neraka. Siapa yang pengen masuk neraka? Tanya sama teman-teman. Siapa yang pengen masuk neraka? Gak ada Pak, gak ada. Maka kerjain Sholat. pertanyaannya bukan itu aslinya, oke? Sini. Kalau selesai sekolah dari sini mau masuk kuliah apa mau kerja? Kuliah Pak. Kuliah. Udah ada pilihannya kuliah di mana? Kebetulan belum. Belum jelas ya? Belum jelas. Pertanyaan selanjutnya. Ini yang menentukan ya. Ada guru kita di belakang. Berapa nomor sepatu kepala sekolah?
39. Pak. Oh, bener Pak, bener. Bener Pak, bener. Tanya yang benar, benar nggak? Sekarang berapa? 39 Bang. 39? Iya. Benar. Pak. 39 itu yang kanan, yang kiri bukan. 39 setengah. Yang merah Pak, yang merah. Gue salah nyabut lagi ini. Udah terlanjur biarin deh. Oke, sekarang gini. Ini kan teman-teman ente nih nanti terakhir di sini bakal masing-masing mau kuliah, mau kerja dan sebagainya. Masih mau berteman nggak sama mereka? Masih dong Pak, masih. Masih. Teman sekelas mana ada nggak? Tangan-tangan dong Bang. Tangan dong Pak, yang mana dong? Ini ente vokalis Hadro. Bukan Pak, bukan. Saya bass. Bas. Iya. Boleh lihat tangannya, lihat. Tangan. Wah, hati-hati lu cewek yang pacaran sama dia lu. Tangannya tebel lu, nabokin lu. Ya, macam-macam ya. Aman Pak, aman. Balik kuota boleh. Ntar kalau gue belum selesai ngomong. Kalau yang cewek mana teman sekelas? Banyak Pak, banyak. Mana? Tunjuk. Yang mana? No, yang mana Pak? No. Oh. Kenal sama dia? Kenal. Semuanya kenal Pak. Kenal semua. Ini kan? Terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Hukum daripada wajib adalah kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin itulah kalau orang ngerjain sholat dapat pahala, kalau dapat pahala masuk surga, kalau dapat dosa masuk neraka. Dan ciri anak soleh yang pertama adalah rajin sholat. Ada yang suka azan di kampungnya atau di sini? Yang muazin mana? Muazin. Angkat tangan di sini. Sini. Nah, sini. Pak, izin ya Pak ya. Saya mau interaksi sama mereka. Cek. What is your name? My name Zaki Ahmad Fadilah. Zaki Ahmad Fadilah. Kelas berapa? Kelas 12 IPS 1. 12. Wali kelasnya siapa? Bu Sri Nusnia. Yang mana? Ibu. Bu Sri. Nusnia. Cantik ya? Cakep banget Pak. Baik ya? Baik banget. Baik banget. Bu katanya baik dan cantik. Terima kasih. Tadi kita pengen tahu siswa-siswi MA Man 11 ini bisa azan apa enggak? Antum biasa azan di rumah apa di sini? Di mana aja? Di rumah. Tangan dong yang keras dong. Di mana aja? Jadi dia kadang kalau lagi nongkrong di warkop juga azan juga. Oke, kita mau dengar antum enggak full. Antum azan coba. Ayo. Lagi pilek. Tapi bisa ngomong kan? Ayo. Nggak apa-apa ya. Khusus di Hayati, saya temenin, tenang aja. Anggap aja ini nggak ada orang nih pokoknya gitu. Ayo. Ayo, 1, 2, 3 yang khusus. Hah? Putar? Nggak apa-apa. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا Allah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ini yang saya pengen begini, anak muda. Jadi antum kalau di rumah juga sering azan di musola. Ke masjid apa? Masjid. Di masjid apa namanya? Dari Al-Anwar. Nah, kalau azan di sana antum subuh apa maghrib apa? Ada jadwalnya sih. Ada jadwalnya. Subuh, maghrib, isya. Subuh, maghrib, isya. Ada jadwalnya, tanggal tertentu. Iya. Ini muazzin masjid ternyata Pak murid Bapak. Masya Allah, luar biasa. Itu yang saya pengen. Ya, nanti kalau antum subuh tuh biasanya kalau pas jadwal muazzin baca tarhim ya, misalnya baca tarhim. Biasanya kalau sebelum tarhim tuh ada doa bangun tidur. Antum apa nggak doa bangun tidur? Alhamdulillah. Nah, gimana coba? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu kalau antum baca begitu biasa, nanti kalau pas di rumah mau bangunin warga sekitar untuk sholat subuh pakai lagam kayak azan gitu, bisa? Kayak gini. Ini bangun tidur, antum yang baca ntar contohnya kayak gini. Nah, tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa? Tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata pada bisa ngaji di sini, luar biasa. Yang akhwat, lanjutin surat yang Ustaz baca. Ini cowok udah nunjukin kebisaannya. Ternyata pada bisa baca Quran. Lanjutin ya surat yang Ustaz baca ya. Hai, halo. Lanjutin ya surat yang Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tepuk tangan buat kalian. Skornya berapa? Skornya berapa? 1 sama, walaupun nggak sekompak kalian ya. Lebih kompak yang ada tuh yang di belakang cuma anggap doang, tahu baca apaan begitu. Lanjutin ya. Skornya berapa ya? Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Makin gak jelas, makin kesini makin habis. Lebih kompak yang cewek, tepuk tangan buat yang cewek. Cemen. Skornya berapa? 21. Skornya berapa? 21 lah, nanti nggak kompak sih. Yang cewek lanjutin ya sudah yang Ustaz baca ya. Ini penentuan nih, menang atau kalahnya kalian nih, cowok dengan cewek. Kita lihat kualitasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Lu bikin malu lu cowok lu gimana? Tapi intinya semua anak-anak siswa-siswi Man 11 semuanya rajin ngaji insya Allah. Ciri yang ketiga, ciri anak soleh adalah rajin sholat, rajin ngaji. Yang ketiga, orang tua dihormati. Orang tua, saya pernah ngelihat ada anak, bapaknya duduk di bawah, anaknya duduk di atas dan angkat kaki, padahal bapaknya duduk di bawah. Ada yang model begitu di sini ada? Ada. Itu namanya nggak menghormati orang tua. Kita sebagai anak kalau mau keluar rumah mesti izin sama orang tua. Pak, Bu, saya mau izin ke rumah teman. Kalau kata bapak ibu kita, ya nah hati-hati berangkat. Tapi kalau nggak diizinkan sama mereka, nggak usah kemana-mana. Sebagai bukti penghormatan kita kepada orang, ucapannya mesti didengerin ayah ibu kita. Paham? Paham? Kalau bapak kita duduk di atas, kita boleh duduk di atas. Tapi kalau bapak kita duduk di bawah, kita juga mesti duduk. Orang tua dihormati. Itulah ciri anak yang terakhir, cinta Islam. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ngaji-ngaji yuk kita. Bantuin Bang. Diam dulu ya. Ngaji-ngaji yuk kita. Kurang kompak. Yang cowok diem aja nih. Ente kepanasan ya? Sama kayak aneh. Mudah-mudahan keringat yang keluar ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ngaji-ngaji yuk kita. Karena ngaji perintah Nabi. Udah kenceng salah lagi. Perintah siapa? Kan ngaji ujungnya mesti Nabi. Ngaji-ngaji yuk kita. Karena ngaji perintah siapa yang nggak mau ntar mati jadi memedi. Apaan memedi? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Salamullah ala taha Salat yuk kita agar hidup kita siapa yang nggak mau ntar matinya lompat. Ala taha Rasulillah. Salatullah
berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah, barokah surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Saat ini kalian sedang ujian, udah mulai ujian praktek ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus semuanya. Nilainya semuanya bagus. Bisa masuk universitas. Yang pengen kerja langsung bisa kerja. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu memang karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya wabil khusus kepada para tuan guru yang hadir. Seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan wasilah kita panas-panasan di tempat ini peringatan Isra Mi'raj, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal. Antum yang masih penasaran sama tausiah saya, besok jangan lupa nonton di TV One saya. Besok ya. Di TV One besok. Jam berapa? Pas di rumah kalian mati lampu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.